Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di malam hari ini. Ini adalah malam pertama kali kita melakukan sebuah program yang kita beri tagline 17 menit vaksinasi kolbu. Nah, di agenda di vaksinasi kolbu ini, insya Allah akan berlangsung selama 20 menit. Kita akan mulai tepat jam 21 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir di waktu 21 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Karena ini adalah agenda yang pertama, maka izinkan saya membukanya. Agenda ini akan berlangsung insya Allah selama 30 hari. Selama bulan Ramadan di tahun 2021 ini 1442 Hijriah. Dan agendanya akan ada dua agenda besar. Yang pertama akan diisi tentang mengenai kultum yang akan disampaikan oleh Ustadz Rino Zeldeni. Kemudian akan saya lanjutkan dengan bagaimana kita memaknai apa yang disampaikan oleh Ustadz Rino Zeldeni berkaitan dengan doa harian. Dan saya nanti akan menggaitnya menggunakan beberapa teknik yang saya pahami, dan izinkan saya memandu Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah ini memberikan makna yang lebih dalam menunaikan ibadah Ramadan di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Silakan kepada Ustadz Zeldeni, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, para shaimin dan shaimat, di dalam surah Al-Baqarah yang sering kita hafal mungkin ya, terkait dengan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan dari ayat 183 sampai ayat yang ke-187. Ada satu ayat yang menyelip di sana, dan ayat itu tidak terkait sama sekali dengan bulan Ramadan. Ayat itu cukup general. Bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa-doa hambaku ketika mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Hadirin hadirat yang berbahagia, para shaimin dan shaimat, ayat ini dari susunan katanya sedikit berbeda dibandingkan pada umumnya ayat yang serupa seperti ayat ini. Di dalam banyak ayat, ketika Allah memulai dengan kata, dan apabila hambaku bertanya kepadamu, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, harta rampasan perang, ada kata kulnya di situ. Kul, katakanlah. Yas'alunaka 'anil mahid, ada kata kulnya juga, kul. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang al-ahillah, kul, ada kata kulnya juga. Tapi kenapa ketika mereka bertanya kepadamu tentangku, Allah tidak gunakan kata kul di sana. Kul maknanya katakan. Tapi Allah menjawabnya langsung, fa ini qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa kenapa tidak ada kata kul di sana? Maknanya bahwa tidak ada hijab
antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdoa. Jadi ketika kita punya kebutuhan, punya hajat, apapun itu yang hendak kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan ke langit, memohon kepadanya, maka insya Allah Allah akan menjawab doa-doa kita semuanya. Astajib lakum, kata Allah. Namun ada dua syarat di sana. Ada syarat di sana yang harus kita penuhi. Falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhi perintahku, kata Allah. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Sahabat semuanya, ada satu kisah menarik dari Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah. Beliau waktu itu masih menjadi seorang hakim di Suriah, belum menjadi seorang Syekhul Azhar di Mesir. Dalam kegiatan sehari-harinya, sama seperti kita pada umumnya, mengalami yang namanya kekalutan karena terlalu banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi dalam hidupnya. Sampai kemudian beliau memutuskan untuk melakukan refreshing, jalan pergi ke sebuah desa, menginap di sebuah villa bersama kawan-kawannya. Namun dari pagi hari sampai sore hari tak kunjung reda yang namanya kekalutan, pusing, keruwetan hidup yang beliau rasakan. Ada kawan-kawannya untuk keluar refreshing sendirian. Boleh jadi dengan refreshing itu, maka persoalan hidupnya sudah mulai mereda. Tapi kemudian ketika beliau berjalan dan sampai di sebuah lembah, beliau mendengar suara tangisan seorang wanita tua. Didekati sumber suaranya dan ditemukan ada seorang ibu sedang berdoa kepada Allah seraya menangis. Lalu ditanya oleh Syekh Ali At-Tantawi itu, apa yang menyebabkan ibu berada di sini? Kata beliau, sungguhnya aku ini baru saja diusir dari rumah oleh suami. Tidak boleh harta benda ada yang saya bawa, tidak boleh ada anak-anak yang ikut bersama dengan saya. Lalu kata Syekh Ali At-Tantawi, kenapa tidak kau sampaikan persoalanmu pada seorang hakim atau pengacara? Dengan begitu maka setidaknya persoalanmu akan terbantukan oleh orang lain. Apa kata wanita tua ini? Bagaimana mungkin saya menyampaikan persoalan saya kepada seorang hakim atau pengacara? Uang saja tidak punya. Tapi subhanallah sahabat semuanya, para shaimin dan shaimat, sedang bicara dengan siapa wanita tua ini kalau bukan dengan seorang hakim. Seorang hakim yang Allah hantarkan dari tempat yang jauh, dari kota menuju desa itu, untuk bertemu dengan wanita tua itu di situ, di tempat yang sepi, yang sunyi. Hanya ada dia dengan Allah Subhanahu wa taala tadinya. Rupanya Allah menjawab doa wanita tadi dengan cara hal seperti itu, mengantarkan Syekh Ali At-Tantawi di tempat jauh menuju tempat situ. Hanya demi menjawab doa hambanya yang sedang mengalami kesulitan. Jadi sekali lagi, angkat tangan kita ke langit, apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima, mengabulkan doa kita. Selagi kita menjawab seruannya dan selagi kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua mengangkat tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima, mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultani. Allahumma ij'al siyamana fihi siyamas salimin wa qiyamana fihi qiyamal qa'imin. Wa nabbihna fihi an-nawmat al-qa'imin. ونبهنا فيه عن نومة الغافلين وكفر عنا سيئاتنا يا إله العالمين واعف عنا يا عافيا عن المجرمين اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه من سخطك ونقامتك ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikan puasa kami di bulan ini sebagai puasa orang-orang yang berpuasa sebenarnya. Jadikan salat malam kami di dalamnya sebagaimana orang yang salat malam sebenarnya. Bangunkan kami dari tidur kami, dari tidurnya orang-orang yang lalai kepadamu.
Bebaskan kami dari dosa kami, wahai Tuhan semesta alam. Maafkan kami, wahai yang memberi ampun kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada keridhaan-Mu, dan jauhkanlah kami dari kemurkaan serta alasan-Mu. Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk membaca ayat-ayat-Mu dengan rahmat-Mu. Amin. Wahai yang maha pengasih dari semua yang maha kasih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rino. Insya Allah doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, masuk di anggota kedua. Saya akan izinkan saya membimbing Anda semua untuk melakukan pemaknaan lebih dalam apa yang disampaikan oleh Ustadz Rino berdasarkan doa hari pertama dan hari kedua. Bagi teman-teman yang sudah biasa melakukan tapping EFT, silakan Anda melakukan tapping EFT. Saya akan memandu Anda. Bagi teman-teman yang baru saja mengenal apa itu EFT, silakan Anda ikuti gerakan-gerakan saya. Mari kita berdoa dan kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadikan kita manusia-manusia yang semakin pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda tapping di bagian seperti jari seperti ini. Ikuti saja tangan saya. Diketuk-ketuk seperti ini. Silakan Anda ikutin gerakan saya dan apa yang saya sampaikan di dalam hati atau Anda ucapkan secara lirik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, meskipun saya masih sering merasa iri, dengki, bahkan sombong, seolah diriku adalah manusia yang benar-benar sejatinya benar. Masa laluku penuh dengan kesombongan. Dipenuhi dengan iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Tak sepatutnya diriku memiliki sifat-sifat yang Kau benci, ya Allah. Aku menerima semua masa lalu itu dengan penuh rasa bersyukur dan terus mempertebal rasa sabarku. Aku ikhlas dan aku pasrah menerima semua masa laluku menjadi keberkahan yang Kau berikan kepada diriku, ya Allah, ya Tuhan. Silakan Anda tapping di alis, di ujung alis. Meskipun aku masih merasa terbersit rasa sombong, iri, dan dengki. Bahkan begitu sombongnya aku ini sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tapi mulai saat ini dan seterusnya, aku memutuskan untuk menjadi manusia yang lebih bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan yang berkelimpahan ini.
Dan aku putuskan mulai saat ini dan seterusnya, aku jadikan diriku menjadi manusia yang penuh dengan rasa maaf. Pindah ke samping mata. Terkadang terbersit rasa sombong, seolah akulah yang paling benar di dunia ini. Namun mulai saat ini dan seterusnya, aku memutuskan diriku untuk lebih rendah hati, lebih tawadu, dan semakin bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan ini. Izinkan diriku ini, ya Allah, untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini. Di bawah mata, meskipun terkadang kebencian selalu menghantui dalam hati dan pikiranku. Namun dengan tegas aku putuskan mulai saat ini dan seterusnya. Aku ikrarkan diriku mulai saat ini dan seterusnya. Menjadi manusia yang penuh dengan rasa kasih sayang. Sebagai ungkapan rasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Di bawah hidung, aku ikhlas dan aku pasrah. Menerima semua masa laluku sebagai keberlimpahan hidupku. Mulai saat ini dan seterusnya. Di bawah mulut, mulai saat ini dan seterusnya, aku memutuskan diriku untuk memperbaiki ibadah harianku, ibadah malamku. Mulai saat ini dan seterusnya. Dengan mudah aku terbangun dalam tidur gelap malamku untuk menunaikan ibadah. Sebagai ungkapan rasa bersyukurku kepada Tuhan. Mulai saat ini dan seterusnya, aku jadikan diriku, aku niatkan diriku untuk membaca kitab-kitab suci-Mu, ya Allah. Mulai saat ini dan seterusnya, aku putuskan diriku menjadi manusia yang penuh pemaaf. Lebih bersyukur dan lebih mengasihi sesama umat dan manusia. Di tulang selangka di leher. Aku percaya semua ini perjalanan kehidupanku adalah keberkahan dan rezeki dari-Mu, ya Allah. Semua yang terjadi dalam diriku dan masa laluku, semua adalah izin dan kehendak. Semua atas kuasa-Mu. Dan mulai saat ini dan seterusnya, aku niatkan diriku untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur atas nikmat dan karunia. Semakin bersyukur atas nikmat. Sebagaimana janji-Mu, ya Tuhan, bahwa Engkau akan melipat gandakan nikmat kepada manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat. Di bawah ketiak, aku ikhlas dan aku pasrah. Aku ikhlas dan aku pasrah menerima semua keberlimpahan-Mu ini, ya Allah. Sebelahnya, aku ikhlas dan aku pasrah. Aku ikhlas dan aku pasrah. Letakkan tangan Anda, tarik nafas yang dalam. Maknai semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan Anda mulai dari masa lalu sampai saat ini. Dan jadikan masa lalu menjadi sebuah tonggak. Untuk menjadikan mulai saat ini dan seterusnya, kita semua, diri Anda, saya, menjadi manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Tuhan dan karunia. Menjadikan manusia-manusia yang lebih bermanfaat bagi umat. Dan lebih banyak beramal dan berbagi ilmu dan kebermanfaatan hidup ini mulai saat ini dan seterusnya. Tarik nafas yang dalam dan hembusan perlahan-lahan. Silakan buka mata Anda. Saya akan bacakan doa untuk hari kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon dekatkanlah aku kepada keridhaan-Mu dan jauhkanlah aku dari kemurkaan serta alasan-Mu. Mohon berilah aku kemampuan untuk membaca ayat-ayat-Mu dengan rahmat-Mu. Wahai Maha Pengasih,
dari semua yang pengasih. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu di esok hari di jam yang sama. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini menjadikan kebermanfaatan kita dan dijadikan amal ibadah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.